pernah terjadi di Jakarta ataupun yang pernah terjadi di Pulau Jawa ataupun yang pernah terjadi di seluruh Indonesia itu merupakan awal daripada kebudayaan yang ada di Jakarta. Kita melihat dari di Jakarta itu ada Ciliwung. Nah, itu bisa terjadi di Ciliwung pun terjadi. Oh, Ciliwung dulu lalu lintas tuh terjadi. Jadi seperti itu bisa terjadi. Gitu. Mereka saling membantu. Gitu. Karena mengetahui Jakarta adalah suatu sentral daripada pusatnya seluruh dunia. Kalau bicara suku asli Jakarta atau Betawi itu seperti apa sih suku aslinya? Ya kalau bicara suku asli Jakarta itu ya umumnya kan ya Betawi, ya kan. Nah, jadi ya Betawi juga pun memiliki suatu sejarah tersendiri. Gitu. Nah, sejarahnya ini pun yang hanya orang-orang tertentu yang mengetahui, yang mungkin generasinya belum begitu mengetahui. Gitu. Jadi jangan salah kalau umpamanya dikatakan Jakarta itu Betawi, jangan salah. Gitu. Jadi ya begini. Itu ada suatu percampuran di mana di Jakarta itu akan membentuk sebuah yang dikatakan kaum, ya, kaum. Nah, kaum ini bukan dikatakan sebagai suku, bukan. Nah, seperti orang bilang suku, misalkan Betawi, suku ini Sunda, bukan itu ya. Nah, tetapi apa? Merupakan suatu kaum yang memang memiliki sejarah tersendiri. Itu yang ada di Jakarta. Itu. Nah, itu yang sebenarnya sejarah yang banyak yang belum terungkap, sejarah seperti itu. Untuk sejarah Betawi ya, jadi ya dengan adanya Betawi pun itu mengembalikan citra adanya sejarah masa lalu sebenarnya itu seperti itu. Nah, adanya Betawi. Kemudian dari sejarahnya Betawi tersebut, ya itu membentuk sebuah kota yang disebut Jakarta itu. Berarti asal muasalnya dari sejarah Betawi dulu. Ya, seperti itu. Nah, sejarah Betawi yang diadaptasi dari sebuah kaum. Ya, awal itu kaum, kalau udah bicara kaum itu awal. Kaum. Nah, ya. Kaum yang dimaksud ini seperti apa kaum yang dimaksud? Ya, jadi begini, kalau kaum ini itu ya istilahnya itu ya, mungkin bisa dikatakan itu semacam bangsawan. Nah, seperti itu. Bangsawan ini tuh bisa dikatakan tuh arti daripada keturunan ataupun gelar gitu ya. Kita zaman sekarang ini kurang begitu memahami ya. Tetapi buat zaman masa lalu itu, bangsawan itu memiliki suatu arti tertentu. Gitu. Di luar daripada ningrat gitu, ningrat. Apa tuh? Bangsawan tuh ningrat gitu. Ya, di luar daripada keningratan tersebut. Oh, di luar daripada keningratan tersebut. Nah, itu bangsawan. Artinya apa? Kaum bangsawan tersebut tuh tidak terlalu menonjolkan pada masa itu. Ya, salah satunya seperti itu. Kaum bangsawan ini apakah dari keturunan raja, kerajaan atau? Ya, maksudnya zaman sekarang atau ya pada waktu itu? Pada masa itu. Nama bangsawan. Ya, para orang-orang tersebut itu tidak begitu menonjolkan diri, biarpun keturunan raja ataupun keturunan bangsawan terhormat sekalipun. Berarti pada masa itu yang dimaksud bangsawan itu bukan hanya keturunan raja ya? Bukan.
Jadi kaum intelek juga termasuk bangsawan, Ya, gitu. Atau orang-orang yang menjadi panutan lah. salah satu seperti itu. Terus setelah itu mereka menciptakan sebuah kaum gitu. Ya, jadi bisa dikatakan itu ya, itulah yang dikatakan sebagai leluhur. Jadi melebihi daripada sebutan bangsawan tersebut. Berarti ada suatu kaum yang katakanlah bermukim atau bertempat tinggal lah ya. Ya, Di suatu daerah, suatu masyarakat awal. masyarakat awal Ya. di suatu daerah atau suatu tempat mendirikan sebuah komunitas kehidupan di sana. Ya, Nah, setelah itu membaur dan lama-kelamaan menjadi Betawi itu. kalau bukan menjadi Betawi, bukan. Jadi begini, mereka membaur, ya, membaur kemudian mereka menghilang, meninggalkan jejak gitu ya, berupa nama atau apa, nggak ngerti saya ya, gitu ya. Nah, dengan adanya Betawi itu untuk mengingatkan dengan adanya suatu kehidupan di masa lalu. Pernah ada kehidupan Ya. masa lalu. Itu yang disebut dengan leluhur. Leluhurnya mereka. Ya, leluhurnya di Jakarta gitu ya. Nah, jadi ya leluhurnya di Jakarta dijadikan macam anutan. Maksudnya berarti orang-orang Betawi yang ke Jakarta, orang-orang Betawi yang Jakarta itu bukan istilahnya percampuran ya. Ya, itu Percampuran. Berarti boleh dikatakan Betawi itu percampuran, ada. Jadi Betawi itu bercampur. bukan suku ya. Ya, bukan. Betawi itu bukan suku. Bukan. Jadi apa? Karena kan logat kan ada Sunda dan Melayu. Betawi itu. Pada masa itu. Itu bercampur namanya kan. Nah, seperti itu. Gitu. Makanya bahasa Betawi itu kan macam-macam. Ya, Ada yang iye, ape, ya, ada yang gua, lu. Jadi bahasa Betawi banyak lah ya. ya, seperti itu. Itulah yang namanya percampuran ya. Ya. Membaur menjadi satu. Membaur. Seperti itu. Menjadi satu, menjadi sebuah katakanlah masyarakat. Ya, Masyarakat yang memenuhi Jakarta. ya, itu. Jadi ya di samping itu kita juga tidak bisa mengesampingkan sejarah Betawi, tidak bisa. Karena yang mungkin sejarah Betawi itu pun memiliki suatu peranan di masa lalu, artinya suatu peradaban gitu ya. Itu merupakan satu keturunan atau satu leluhur ya, kita nggak tahu sejauh mana itu. Ya karena kan yang namanya perjalanan sejarah itu kita yang tercatat itu ya cuma segitu aja. Ya, Banyak catatan sejarah yang hilang. Katakanlah sejarah yang hilang, catatan sejarah yang ada di katakanlah sebelum Masehi seperti apa, Ya. kan? Terus tahun-tahun sekian gitu. Yang kita ketahui kan mungkin sejarah yang paling menonjol di Jakarta ini adalah sentral adalah pada waktu penjajahan yang Sunda Kelapa itu. oh iya. Nah, itu kayaknya sejarah yang memang mengangkat lah ya, mengangkat daripada cerita sejarah Jakarta gitu. Pada masa-masa kolonial dulu gitu. Sebelum kemerdekaan itu kan masih banyak tokoh-tokoh di Jakarta ini ya, yang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan juga Jakarta ini. Nah, mungkin sebelum dari itu pun sudah banyak tokoh-tokoh pejuang. Ya, seperti itu. Nah, makanya umumnya itu para pejuang yang ada di Jakarta itu
lebih dominan pada apa namanya perjuangan Islam. Itu kenapa tuh? Ya contohnya misalkan Hasyim Asy'ari ataupun ya banyaklah para kiai gitu ya itu ya. Nah, jadi perjuangan Islam itu sebenarnya itu ya bukan cenderung pada sistem yang seperti ada agama Islam, itu bukan sebenarnya. Jadi perjuangan para beliau itu sebenarnya itu membentuk kepribadian untuk para generasinya ataupun di masa sekarang ini, yaitu untuk tidak terlalu memberikan suatu apa namanya kesombongan terhadap suatu ilmu pengetahuan ataupun apa. Nah, jadi kita harus memberi suatu pengayoman seperti itu. Nah, contoh dari para beliau itu seperti itu. Pengayoman, jangan begitu. Nah, misalkan seperti itu kan ya. Nah, ini nggak baik, misalkan begitu, kamu harus gimana gitu ya. Nah, itu sikap sopan santun ataupun sikap yang ditunjukkan itu tuh diberikan oleh para beliau itu ya. Itu diberikan kepada anak cucu. Untuk apa? Untuk mengembalikan citra kita sebagai manusia yang berbudi luhur. Nah, jadi perjuangan para beliau seperti itu sebenarnya. Gitu. Kalau untuk masalah suatu keagamaan atau ini itu hak pribadi. Gitu. Nah, karena apa? Bersangkutan dengan apa namanya keyakinan. Nah, walaupun para pejuang itu berasal dari aliran Islam gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ya, terkesan seperti perjuangan apa namanya agama Islam atau bagaimana gitu ya. Sebenarnya enggak. Itu melingkupi dari seluruh daripada ajaran. Ya berarti lebih mengedepankan nilai-nilai kebudayaan. Ya cinta kasih gitu, sesama umat lah, mengasihi, toleransi. Pada waktu itu berarti para pejuang itu mengedepankan toleransi, kebudayaan, adat istiadat, ya. lebih mengedepankan hal-hal semacam itu ya. Gitu. Nah, jadi apa? Maksud dari para beliau itu ya, untuk mempertahankan citra karisma bangsa kita. Apa itu? Ya itu seperti tadi itu, tradisi dan budayanya itu. Biar dikatakanlah dipandang oleh bangsa luar. Ya, gitu. Ya istilahnya menjadi suatu panutan lah, panutan dari bangsa luar. Ya, jadi pelestarian kebudayaan tersebut ya itu untuk mengingatkan juga, kita kembali lagi mengingatkan pada sang pencipta dengan apa? Bersikap welas asih yang disebut apa budi pekerti seperti itu. Itu dengan sendirinya itu akan mengingatkan kita pada sang pencipta. Jadi pelestarian alam pun bisa terjadi. Nah, jadi kita apa? Mencintai alam kita juga. Mencintai sesama kita juga. Itu yang patut diperjuangkan oleh masyarakat sekarang agar bangsa luar tuh melihat bahwa kita seperti apa. Nah, gitu. Berarti panjang ya ceritanya ya. Untuk cerita Jakarta ibu kota sendiri punya sejarah yang panjang. Ceritanya punya sejarah yang panjang. Istilahnya lika-likunya. Jadi boleh dikatakan ibu kota Jakarta itu boleh dikatakan sebagai simbol dalam arti simbol daripada kemajemukan masyarakat kita
gitu ya, simbol, termasuk simbol juga ya. Nah, karena Jakarta itu pada waktu itu menjadi sentral. Nah, berarti itu kan simbol, di sana ada simbol kemasyarakatan, kemajemukan bangsa Indonesia. Ya, Ya, gitu ya. seperti itu. Ya. Jadi ya itulah keistimewaan daripada Jakarta yang memiliki nilai daripada spiritual. Itu nilai spiritualnya seperti Iya, itu. seperti itu. Belum lagi sejarahnya. Ya, Sejarah. jadi nilai spiritual itu bukan dikatakan dengan kita penelusuran sejarah, bukan. Tapi apa? Kita itu mencoba melihat suatu perjuangan para orang tua kita itu membangun sebuah ibu kota. Nah, apa sebenarnya itu? Berarti ada maksud tujuannya ya. Seperti itu. Pembangunan ibu kota Jakarta itu ada maksud dan tujuannya. Ada maksud. Bukan semata-mata sebagai, katakanlah, oh ini Jakarta gitu, Ya. sebagai ibu kota negara, bukan begitu aja, bukan. Bukan. Pasti ada nilai spiritualnya. Ya, jadi itu ada maksud daripada spiritual juga gitu. Mengapa Jakarta dijadikan sebagai ibu kota? Nah, gitu. Karena punya riwayat cerita sejarah gitu. gitu ya. Nah, Jakarta banyak kan cerita sejarah masa lalu yang belum terkuak gitu ya. Nah, itulah rahasia daripada orang tua kita dulu gitu. Nah, kita harus menghormati. Berarti secara nggak langsung seharusnya kita menjaga, merawat Jakarta ini ya, ibu Ya, kota Jakarta ini. seperti itu. Karena sebagai ibu ya, sebagai ibu kota, sebagai ibu harus kita jaga, kita rawat gitu. Nah, Bukannya kita malah mengesampingkan, katakanlah seolah-olah ibu kota itu, ibu kota Jakarta tidak ada nilai-nilai historisnya. nah, Harusnya kan dia punya nilai historis lebih, ibu kota Jakarta itu. Kenapa ibu kota, kenapa ibu kota itu ada di Jakarta gitu, maksudnya ibu kota negara itu kenapa ada di Jakarta? Itu yang harusnya yang kita pikirkan. ya, Nah, gitu. Mungkin dari pertanyaan itu kita akan mendapatkan suatu jawaban yang memang punya sejarah yang panjang. ya. Jadi begini ya. Arti daripada ibu kota itu merupakan titik sentral. Nah, jadi Indonesia ibu kotanya Jakarta. Nah, artinya Jakarta merupakan titik sentral daripada Indonesia, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, peradaban maupun kebudayaan yang ada di Indonesia itu berarti Jakarta. Sentral di Jakarta. Gitu. Jadi di sentral begitu. Berarti kalau dibilang, katakanlah ini sebuah katakan kita lingkaran, titik sentralnya di Jakarta itu, di tengah-tengah itu. Nah, di tengah-tengah itulah awal daripada kita buat lingkaran gitu ya. Ya. Berarti ada nilai historisnya dong. Ada nilai ya, sejarah yang jadi historinya itu, sejarahnya itu ya, itu melingkupi hampir seluruh bidang aspek kehidupan, dari perekonomian, budaya, nah, itu semua dari Jakarta itu. iya gitu. Jadi ya kita bangga harusnya gitu, sebagai bangsa Indonesia itu bangga gitu. Oke, Mas Agus, terima kasih untuk obrolan santai malam ini Ya, yang kita membahas tentang ibu kota Jakarta atau Jakarta. ya, Apa ya kalau saya bilang, saya punya kesan tersendiri akhirnya, gitu loh. Dimana sebenarnya Jakarta itu mewarisi sebuah sejarah leluhur kita yang sangat panjang, ya, gitu. Yang mungkin selama ini kita hanya memandang, oh Jakarta cuma ibu kota negara. ya, Nah,
nggak taunya di samping itu kalau kita bicara spiritual itu merupakan titik di mana urat nadi kehidupan ya. Ya, mengawali dari sana juga mungkin peradaban-peradaban yang di luar sana juga dari sana juga, dari Jakarta. Termasuk mungkin tadi kan sudah dikatakan pertukaran budaya ini macam-macam karena menjadi sentral, mengawali dari sana juga. Ya. Dari Jakarta. Oke. Cukup menarik Mas Agus untuk Ya. obrolan malam ini, cukup menarik. Saya mungkin kedepannya kita akan membahas lagi tentang Jakarta. Mungkin yang lebih apa ya? Lebih ke unsur sejarahnya. Oh, Kalau ini kan kita masih ulasan-ulasan ya, ya. masih obrolan-obrolan biasa. Nanti kita lebih ke sejarahnya. Mungkin Mang Agus mengetahui kayak misalnya kan banyak tuh sejarah-sejarah Betawi ya, Betawi Jakarta. Nanti mungkin pembahasan selanjutnya kita mengarah ke sana. Kayak misalnya kita cerita si Pitung, Ya. atau cerita Lenong Betawi, atau cerita ondel-ondel itu gimana asalnya. Nah, itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi untuk malam ini terima kasih Mas Agus Ya. atas waktunya, kesempatannya untuk datang gitu. Udah mau jangan bosan-bosan untuk ngasih ya obrolan-obrolan pembahasan kayak begini. Oh, iya. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada, demikianlah hasil dari obrolan santai, pembahasan-pembahasan dari kami, dari Mas Agus juga mengenai Jakarta. Rupanya ibu kota Jakarta itu punya nilai historis yang tinggi. Jadi kita mungkin sebagai masyarakat atau orang Indonesia harus berbangga diri, berbangga hati punya ibu kota negara yaitu Jakarta. Karena ada suatu misteri yang belum pernah atau belum banyak kita mengetahuinya tentang Jakarta. Masih banyak kita harus mengenal Jakarta, bukan hanya dari sisi pada masa penjajahan. Selamat malam, saya ucapkan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi Bumi Merah Putih.